Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Yumi. Kali ini aku mau bagiin resep jajanan lagi ataupun ide jualan yang murah meriah ya teman-teman. Yang penasaran yuk langsung aja simak videonya sampai habis. Di sini aku sudah siapkan 1 kg singkong, kemudian singkongnya dipotong-potong, dicuci bersih, setelah itu kita kukus sampai singkongnya ini benar-benar matang dan empuk ya. Kalau singkongnya sudah matang dan empuk, kemudian langsung kita angkat dan kita sisihkan. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini semakin berkembang dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Nah, ini singkong yang barusan kita angkat, kemudian langsung aja di sini mau aku buang sumbunya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kemudian kita haluskan singkongnya menggunakan ulekan seperti ini, atau kalau teman-teman punya chopper bisa dichopper supaya teksturnya itu bisa lebih lembut. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini aku tambahkan 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan tepung terigu, dan 2 sendok makan tepung tapioka ya. Setelah itu semuanya diaduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, karena teksturnya masih agak keras, jadi di sini aku tambahkan susu cair sekitar 100 ml ya teman-teman. Kalau nggak ada susu cair, bisa ditambahkan dengan air biasa aja. Nah, kalau teksturnya udah nggak lengket atau udah bisa dipulung seperti ini tandanya udah bisa dibentuk ya. Setelah itu di sini aku timbang sebanyak 20 gram. Kemudian aku gulung-gulung seperti ini, memanjang supaya menjadi stik singkong seperti itu ya teman-teman. Dan untuk panjangnya ini disesuaikan aja, aku nggak pakai ukuran, pokoknya jangan terlalu panjang. Nah, ini hasilnya teman-teman seperti ini ya, jadinya cantik. Kemudian lakukan sampai semuanya habis. Ini udah selesai semua aku bentuk, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, dari 1 kilo singkong. Setelah itu panaskan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, langsung aja kita goreng stik singkongnya ya. Goreng stik singkongnya ini sampai matang atau sampai kuning kecoklatan. Jangan sampai gosong ya teman-teman. Untuk menggorengnya ini juga harus pelan-pelan ya teman-teman, supaya stiknya ini nggak patah. Dan untuk membolak-balikan ini juga tunggu stiknya itu agak kokoh, baru bisa kita bolak-balik seperti ini. Dan gorengnya itu gunakan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, kalau udah kecoklatan, udah matang seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini hasilnya jadinya banyak banget pas udah digoreng. Setelah itu kalau untuk jualan, ini aku kemas menggunakan mika plastik seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan stik singkongnya ke dalam mika plastik seperti ini. Ini satu mikanya muat 8 stik singkong atau bisa diisi 10 stik ya teman-teman. Dan untuk harga jualnya, untuk satu stiknya itu bisa dijual dengan harga Rp1.000. Tapi kalau singkongnya itu lebih murah atau bahan-bahannya lebih murah, itu bisa dijual Rp500 ya teman-teman per stik singkongnya. Setelah itu di atasnya aku beri gelas pandan dan gelas taro supaya lebih menarik dan rasanya juga lebih enak. Dan kalau misalnya mau lebih murah lagi, ini bisa diberi taburan gula halus aja, itu juga rasanya udah enak banget ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, hasilnya itu benar-benar cantik banget. Ini kalau untuk dijual ini udah siap untuk kita jual ya teman-teman ya. Kemudian beri glaze semua stik singkongnya sampai selesai. Stik singkong ini dimakan tanpa glaze, dimakan gini aja, ini rasanya tuh udah enak banget ya teman-teman. Apalagi ditambahin dengan glaze atau taburan gula halus. Ini udah ready semuanya, tinggal dijual. Atau kalau untuk cemilan aja ini tinggal kita makan ya. Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang enak banget. Ini cocok banget untuk dijadikan jualan juga ya teman-teman. Yuk, yang penasaran langsung simak videonya sampai habis. Di sini aku siapkan 1 kg singkong. Ini udah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Setelah itu panaskan kukusan. Kalau kukusannya udah panas, langsung kita kukus singkong yang tadi sampai benar-benar empuk. Nah, kalau udah empuk seperti ini, langsung kita angkat ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya.
Selanjutnya di sini selagi singkongnya masih panas akan kita haluskan ya. Tapi sebelum itu sumbunya akan kita buang dulu seperti ini. Siapkan ulekan seperti ini untuk membantu menghaluskan singkongnya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya chopper boleh dichopper juga. Kalau tekstur singkongnya ini bagus, ini cepet kok lembutnya ya teman-teman. Nah, lembutkan singkongnya ini selagi singkongnya ini masih panas ya, karena lebih mudah dilembutkan pas singkongnya ini masih panas. Nah, kalau udah lembut kemudian singkongnya kita sisihkan sebentar. Nah, kemudian di sini aku siapkan timbangan. Aku siapkan 60 gram tepung terigu protein sedang. Kalau teman-teman nggak punya timbangan, ini setara dengan 3 sendok makan ya. Setelah itu di sini siapkan juga 80 gram tepung tapioka. Ini setara dengan 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan munjung margarin. Setelah itu semua bahannya ini kita campur menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman, sampai nanti singkong, tepung dan margarinnya ini tercampur dengan merata. Nah, di sini adonannya kurang lembut, jadi aku tambahkan sedikit air. Untuk tambahan airnya ini pokoknya sedikit-sedikit ya teman-teman, jangan sampai nanti kelembekan ya. Nah, kalau kira-kira adonannya udah kalis, udah bisa dipulung seperti ini udah pas dan ini udah siap untuk kita bentuk bulat-bulat. Nah, di sini biar sama rata, aku timbang sebanyak 20 gram ya teman-teman, kemudian aku bulatkan seperti ini. Kemudian lakukan sampai semuanya habis. Ini hasilnya lumayan banyak dari 1 kilo singkong. Setelah itu panaskan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, langsung kita goreng singkongnya. Tapi teman-teman di sini minyaknya jangan terlalu panas ya. Kemudian langsung kita aduk-aduk terus seperti ini sampai nanti singkongnya itu matang atau sedikit kecoklatan gitu. Nah, kalau udah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini hasilnya udah digoreng semua, banyak banget ya. Nah, ini kalau untuk ide jualan, aku kemas menggunakan mika plastik. Setelah itu di sini aku siapkan glaze rasa pandan dan rasa taro ya teman-teman. Kalau teman-teman mau rasanya yang lain boleh banget. Kemudian kita kemas bola-bola singkongnya ke dalam mika plastik yang sudah kita siapkan tadi. Oh ya, untuk mika plastiknya ini ukuran 4C ya teman-teman. Setelah itu kita beri glaze pandannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita beri glaze yang rasa taronya ya. Nah, ini udah jadi, ini cantik banget. Untuk harga jualnya, ini cocok banget dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000 rupiah ya. Dan untuk yang lebih ekonomis lagi, misalkan harga jualnya mau lebih murah, di sini aku kemas menggunakan mika yang lebih kecil ya teman-teman. Dan untuk isinya, di sini aku isi dengan 4 pieces bola-bola singkong. Setelah itu bisa diberi dengan topping glaze pandan dan glaze taro yang kita siapkan tadi. Selain untuk ide jualan, ini dijadiin cemilan di rumah juga cocok banget. Dijadiin untuk suguhan arisan atau pas ada tamu, ini juga cocok banget ya teman-teman. Ini hasilnya cantik banget dan hasilnya juga benar-benar enak banget. Nah, ini udah jadi semuanya ya teman-teman. Rasanya itu benar-benar nggak mengecewakan. Nah, di sini aku mau langsung cicip aja karena emang udah ngiler dari tadi. Ini tekstur singkongnya juga empuk banget, nggak keras, dan karena tadi nggak kita tambahkan gula juga, jadi rasa singkongnya itu gurih-gurih original gitu ya teman-teman. Dan dipadukan dengan glaze yang rasanya manis, jadi ini cocok banget. Nggak terlalu manis juga, jadi pas lah pokoknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan terima kasih. Di video kali ini aku mau bagiin resep cemilan, bisa juga dijadiin ide jualan. Ini berbahan dari kentang, bikinnya mudah, bahannya juga murah. Langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Di sini aku sudah siapkan 1 kg kentang. Ini udah aku kupas, udah aku potong-potong tipis-tipis. Kemudian di sini juga ada sosis. Aku pakai 1 bungkus yang isinya 10 ya teman-teman. Kemudian sosisnya ini kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Selanjutnya di sini siapkan minyak goreng. Kemudian kita panaskan sampai minyaknya benar-benar panas. Setelah itu kita goreng kentang yang sudah kita potong-potong tadi. Gorengnya nggak usah sampai kecoklatan banget, yang penting kentangnya ini sudah matang. Kemudian kalau udah matang langsung kita angkat dan kita tiriskan, goreng kembali sisa kentang sampai semua kentang ini habis ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini goreng juga sosis yang sudah kita potong-potong tadi. Ini kita goreng sampai sosisnya mengembang seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai sosisnya itu pecah. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian selanjutnya di sini kentang yang sudah kita goreng tadi kita haluskan, kita tumbuk-tumbuk seperti ini. Kemudian di sini aku tambahkan garam, kaldu bubuk dan merica bubuk juga ya teman-teman. Disesuaikan sampai rasa kentangnya ini nanti enak. Kemudian di sini aku tambahkan juga susu bubuk sekitar 2 sendok makan. Kemudian tambahkan 3 sendok makan besar tepung maizena. Setelah itu tambahkan juga 3 sendok
sendok makan besar tepung terigu. Setelah itu semuanya kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian di sini aku tambahkan juga 1 butir telur ayam. Ini sebagai perekat ya teman-teman. Kita aduk kembali sampai nanti pas dipulung adonannya ini sudah nggak lengket lagi di tangan seperti ini. Kemudian di sini saya siapkan timbangan. Ini saya bikin beratnya itu 50 gram setiap adonannya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan pipihkan, kemudian akan kita isi dengan sosis yang sudah kita goreng tadi. Setelah itu kita tutup dan kita bentuk lonjong memanjang. Setelah itu kita sisihkan sampai rapat seperti ini dan lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, kalau udah selesai semuanya kita bentuk, ini hasilnya alhamdulillah dapat 18 pieces dengan ukuran yang lumayan besar-besar ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku siapkan mangkok. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Setelah itu tepung terigunya ini kita larutkan dengan air untuk menjadi bahan pencalupnya ya teman-teman. Ini nggak usah terlalu kental dan nggak usah terlalu encer, yang sedang-sedang aja. Setelah itu kemudian kita celupkan kentang sosisnya ini ke dalam tepung terigunya tadi. Kemudian kita balur dengan tepung roti seperti ini sambil kita tekan-tekan ya teman-teman supaya tepung rotinya itu benar-benar menempel ke kentang sosisnya ini. Kemudian lakukan semua sampai habis ya. Kemudian setelah itu ini hasilnya cantik banget. Kemudian ini kita simpan dulu di dalam kulkas kurang lebih 30 menit supaya tepung rotinya itu benar-benar menempel ya teman-teman. Nah, ini udah aku keluarkan dari kulkas, kemudian langsung aja mau aku goreng. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian langsung aja kita goreng sampai kentang sosisnya ini matang ya teman-teman. Digoreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti kentangnya bisa pecah. Oke, kalau udah matang langsung diangkat, kemudian kita tiriskan ya. Nah teman-teman, kita tunggu dulu kroket kentangnya ini sedikit hangat, kemudian kita susun di dalam wadah atau di loyang seperti ini ya. Setelah itu kalau sudah sedikit hangat, kemudian akan kita susun. Di sini aku siapkan paper cup seperti ini supaya tampilannya itu makin cantik. Kalau untuk ide jualan ini cocok banget ya. Nah, ini kalau untuk frozen food ini bisa disimpan di dalam kulkas tapi jangan digoreng dulu ya. Untuk frozen food ini bisa tahan sampai 1 minggu di dalam kulkas ya teman-teman. Kemudian di sini aku siapkan mika seperti ini. Aku susun kroket kentangnya seperti ini ya teman-teman. Ini supaya menjadi daya tarik juga karena dengan di packing seperti ini harga jualnya itu pasti bakal naik ya. Nah, ini cantik banget hasilnya. Cocok banget untuk dijadiin ide jualan ataupun ide cemilan di rumah. Nah, udah jadi deh ini kroket kentang isi sosis atau kentang sosisnya. Siap untuk dijual atau kita makan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dicobain di rumah ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini ya, supaya channel ini semakin berkembang dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.